Selamat pagi anak-anak, Shalom. Semangat pagi. Nah, apa kabar hari ini? Pasti anak-anak semua baik ya. Nah, anak-anak sebelum melakukan aktivitas kegiatan di hari ini, lewat kegiatan belajar mengajar, anak-anak harus cuci tangan ya. Cuci tangan menggunakan sabun, kemudian harus pakai air yang mengalir. Nah, anak-anak untuk itu sebelum pelajaran mulai di hari ini jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Materi pokok interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis interaksi. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Lingkungan biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungannya. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Hasil laut tersebut dijual di daerah perkotaan sehingga mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi di daerah pantai juga ya bisa ada juga terdapat petani garam ya. Jadi mereka juga bekerja untuk membuat garam. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi bekerja sebagai petani. Petani ada yang bekerja di sawah, ladang maupun di kebun. Petani akan mulai bercocok tanam pada waktu musim penghujan dan akan panen pada waktu musim panas. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah bekerja sebagai karyawan atau pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat yang berada di perkotaan bekerja sebagai karyawan atau pegawai. Karyawan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka membutuhkan interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial tampak dengan jelas pada aktivitas masyarakat di pasar. Pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan jenis bangunannya, pasar dibedakan menjadi dua. Ya, ada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pasar tradisional. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Harga di pasar tradisional bisa ditawar. Harganya lebih murah dibandingkan pasar modern. Tempatnya kurang bersih. Nah, anak-anak contohnya pasar tradisional seperti di Pasar Mardika ya. Itu adalah contoh pasar tradisional. Nah, jadi penjual dan pembeli itu dia bertemu secara langsung, kemudian bisa tawar ya, dan harganya lebih murah, kemudian tempatnya kurang bersih ya. Anak-anak sudah lihat sendiri Pasar Mardika seperti apa. Nah, contohnya pasar tradisional seperti Pasar Mardika ya. Kemudian ini adalah contoh pasarnya. Ini adalah contoh pasar tradisional anak-anak. Kemudian pasar modern. Nah, ciri-ciri pasar modern. Pembeli melayani diri sendiri ya. Harganya tidak bisa ditawar. Bangunannya permanen dan tempatnya lebih bersih. Harga lebih mahal dibandingkan pasar tradisional ya. Kemudian mengundang AC dan sebagainya. Nah, anak-anak seperti di swalayan ya. Swalayan banyak di Kota Ambon. Anak-anak mungkin sudah pernah pergi guys. Pasar swalayan modern ya, atau pasar modern. Nah, di situ pembeli dia melayani diri sendiri, dia mengambil sendiri, kemudian harganya sudah ada label harganya ya, sudah tempel label harganya, jadi tidak ada tawar-menawar. Jadi bangunan permanen pakai AC dan sebagainya, bersih ya, dan juga harganya mahal. Jadi tidak bisa tawar-menawar ya, dan pembayarannya harus melalui kasir. Nah, kemudian fungsi daripada pasar.
Nah, fungsi pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian tempat transaksi dan tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi antar manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintahan, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Ayo berlatih. Nah, anak-anak di sini amati lingkungan yang ada di sekitar anak-anak ya, aktivitas yang ada. Kemudian anak-anak bisa temukan beberapa aktivitas yang menurut anak-anak bisa menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Ya, jadi aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Nah, seperti misalnya contoh melakukan perdagangan ya, melakukan perdagangan. Nah, kalau melakukan perdagangan berarti mendapatkan penghasilan ya. Mendapatkan penghasilan itu adalah aspek ekonomi. Sedangkan misalnya berinteraksi dengan pembeli seperti di pasar, pembeli dan penjual, itu adalah termasuk aspek sosial ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak berlatih, kemudian anak-anak sebutkan dua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Nah, yang aktivitasnya untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Nah, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang. Shalom.